Oh, belum. Alhamdulillah. Yang pertama perkenalkan dulu, mungkin yang Bapak Anam belum begitu kenal, belum kenal lah. Iya. Karena terus terang ada WA masuk, saya tidak kenal Pak gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya ingin kenal juga. Ya, nama saya Muhammad Subhan Edil. Saya dari Pamekasan Pak. Saya di dinas itu dikasih produksi, tapi sudah menjadi fungsional, berubah. Untuk budidaya lele di Kabupaten Sumeneb itu alhamdulillah sudah banyak Pak, dan sudah mengalami banyak perubahan, baik itu jumlah pembudidayanya maupun juga produksinya dan peminatnya. Hal ini banyak berbagai faktor. Salah satunya adanya perkawinan Madura dan Jawa atau orang Jawa yang masuk ke Madura, itu yang memberi pengaruh. Iya. Karena rata-rata orang Jawa itu suka makan ikan air tawar. Sedangkan kita kalau bukan membeli cukup tasik masih kurang puas ya, Bu. Nah, jadi semakin sudah bergeser dan lele menjadi primadona juga Sumeneb Madura pada umumnya. Di dalam kita melakukan proses budidaya itu ada beberapa hal, yaitu di dalam CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Jadi sama mungkin dengan Bapak Ibu waktu penanaman tembakau. Jadi harus ada cara penanamannya sama. Budidaya lele juga ke sini Pak, ada cara CBIB-nya, cara budidaya ikan yang baik. Jadi yang pertama kita harus punya lahan, entah itu lahan sendiri atau lahan sewa. Cuman dalam pemilihan lahan kita harus menikun masalah tanah kosong Pak. Tapi yang kita budidaya kita bermodi, jadi bisa harus ada sumber air yang cukup sepanjang tahun, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan. Itu satu. Yang pertama pemilihan lahan. Lahan itu harus sesuai, harus ada sumber air. Yang kedua, setelah lahan sampean pun sudah tersedia, baru sampean menginjak ke kolamnya. Kolam budidaya lele Kak Disa, memang kat sini ke Pak, lele nikah dibanding dengan komoditas lain itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. Karena apa? Karena budidaya lele nikah budi neroma, ya ada neroma seperti berlahan, kan bisa dijadikan budidaya lele. Tetapi kita dalam melakukan proses budidaya itu harus diniatkan dulu. Karena banyak sambian, mungkin semakin hadir banyak salah niat, perlu yakin. Karena kebanyakan mau ditanya aki, sebenarnya budidaya lele, kebenar cukup kebe sampingan Pak. Ini kan niat salah pun. Berarti lele pun sampingan neroma, ya ada neroma gitu kan. Ini tak serius Pak. Jadi mulai semakin nawa itu oba boleh niat nih kan. Jadi lele ini kan menjadi usaha panjenengan setiap bulannya. Karena di Jawa kan bisa lele bukan sampingan, usaha memang yang menjanjikan. Jadi memang harus dirubah. Setelah itu sampean buat kolam. Kolam lele itu bermacam-macam, tergantung lokasi tanah sampean. Beda saya kolam bundar, nggak kasih si masukin ya kolam bundar. Beda saya kolam tanah di ekale kebebel. Beda saya kolam beton. Bisa tergantung lahan sampean. Terus yang ketiga, sampean setelah ada kolam, baru sampean dalam pembuatan kolam, ada yang perlu diperhatikan. Kalau kolam bundar, diusahakan menyekung ke tengah. Jadi pembuangan di sentral tengah. Jadi otomatis terpal kalisa burunya ke tengah ke biaya, benih datar ini kan. Kurang baik. Apa pula
karena deki sisa makanan, sisa kotoran lele kasa akan mengumpul di tengah. Pada saat sampean buang air, kasa maksimal kotorannya terbuang. Kasa sifatnya mendatar, biasanya kan tersebar kan? Jadi tak maksimal. Karena ini yang bisa menyebabkan penumpukan amonia, akhirnya pengaruh ke kesehatannya cukup. Jadi harus ke tengah. Mon kolam beton Pak, sama juga misalnya kolam, tapi benih kolamnya benih bundar memanjang, ini sama. Jadi mau memanjang pemiring kama sampean peburu kama aing. Jadi pada saat pemiring ini kah, misalnya peburu kasa ke laut, tepak laut sama. Buru ke laut ini kah. Jadi posisi dasarnya bermiring, miring ke laut, pas neneng sebelum ini kan misalnya batas tembok ini, neneng kanjeng ini kan beri Pak, beri cekungan. Ikan jenis dari kanja ke kanja cekungan pada turun baru ikannya nih ke pipa pembuangan. Maksudnya apa? Pada saat sampean mau panen, sampean nyambut nikah, otomatis cukup nih buru ke kanja masuk nih cekungan, sampean kepak panenannya. Kebanyakan orang kan pengen pendatar ya, ingat orang kebe jeding kan. Nah, kita keliru, harus miring. Jadi maksimal bagus. Aing buangan sampean bagus maksimal. Terus setelah sampean buat kolam sesuai teknis yang ada, sesuai yang anjuran, itu baru sampean melakukan persiapan air. Jadi kolam gak bisa, baik kolam terpal maupun kolam beton, nasare agebe sampean cepat langsung beri air. Sampean berusaha mau kolam plastik sama karena kesa bau pabrik kesa bau Pak. Sampean beri air nyemak kesa pasangi mama lemon otabe sampean ini kan kecil Pak apa ketepung otabe daun kates kosot kesa Pak kopi kosot kopi mari kosot baru beri air baru kesa sampean beri air. Beri air untuk persiapan, paling enggak persiapannya 1 minggu air untuk guru 1 minggu iya kan Pak, dan musuh sambal kan gitu Pak pupuk dulu, kalau tak apa langsung kan ini sama porsinya untuk guru beri 1 minggu beri air 1 minggu pas beri 9 probiotik beda belinya beda mereknya macam-macam beda booster karena atasnya ke tuku-tuku ini probiotik karena sabek kah aing nang tutup botol ini biarkan 1 minggu biasanya deki akan tumbuh jentik biasanya akan tumbuh jentik terus aingnya sudah mengalami perubahan. Usahakan minimal tinggi maksimal 70 maksimal tinggi air 70 maksimal untuk awal karena bibit kan. Nah setelah 1 minggu sampean baru mulai pesen bibit. Pesan bibit ini kah menurut gula sayang sampean langsung melalui telepon atau kecuali memang sudah sampean dipercaya. Karena apa? Nikah kan untuk usaha sampean benih sampingan. Nikah harus ada hasil. Mun ada hasil lah mau turun di genteng baru nyari laku nih kalau turun di genteng oke boleh kan nyari laku kan saya kan kasar jadi napanya mana nyari bibit yang bagus. Satu ciri bibit gak bisa Pak biasanya ukuran seragam artinya ada nih Pak misalnya kita pesan ukuran 6 misalnya kimun pas seragam 6 tapi ini baik melarang tapi paling enggak dilihat secara kasat mata hampir seragam kan ya Pak hampir seragam satu seragam. Kedua sampean lihat postur tubuh bibit lele diusahakan lagi bahasan proporsional nih kan saking lempo lebur bener itu bagi kesel ngidang coba mau tapi lebur dan nih kabeh nah lempo dan mah dan nih Pak koros Pak
pon. Ini kan lagi pengabenda sampean oning pon. Mereka proporsional. Setelah adisa sampean bisa diuji bibit esa bagus tan. Cara nguji bibit bisa sampean nang bak esa paseng aing. Sampean putar tanang esa. Terus mari putar torot. Jadi ngaki esa bibit. Buruna kambang esa. Mon mengikuti putaran sampean berarti esa kurang saya bibit. Tapi saya berlawanan, saya melawan arus, saya sebibit ke sini, kirinya ke sini sama senau sebibit odeng sama gitu ke sini. Cara ngeceknya untuk menentukan. Dengan kita makanya disarankan memang langsung, disarankan ketemu langsung, lihat langsung bibitnya. Melalui online, melalui kaca, kok kirim dia, yo lele tak kira oleh nila karena sampean pesan lele gitu. Ikun temen deki nang usaha sampean deki. Harus oleh apa tebarannya sekian harus oleh satu kintal misalnya. Setak depan berarti ada sesuatu. Bisa dari jumlah kadang saya kurang, Pak. Hitungnya saya kurang. Kadang harus 3 bulan panen, kadang bisa 4 bulan. Nah, umur dengan lilin. Nah, macam ini kan dikali kuna pedagang benih dan pembeli bibit. Gini kan pun. Jadi sampean pun bisa nengen nih. Berarti kok dia tak cocok menanu kali. Berarti kok usah nyari lain. Terus kan ini Pak. Di sampean saya unik kan ini kan. Setelah kasih dapat bibit baru sampean tebar. Cara penebaran misalnya dibungkus plastik. Mun biasanya mun jarak jauh biasanya Pak kasih mun bibit lele saya dibungkus plastik. Ada oksigen, jadi kondisinya kembung. Ada oksigen. Sampean langsung sabar kolam beli saya sepon siap, lepas sabar so plastik ketorot. Tunggu kurang lebih 15 menit. Biasanya nanti ada embun, mengembun biasanya dulu. Mengembun mulai kelepas Pak. Nah, baru sampean buka kasar. Plastik buka, kalau aki canteng, aing seneneng kolam so pemasok, du canteng mau masuk. Setelah kasar baru sampean sebar. Tebarannya buka mulutnya anu plastik, pemasok aing sorot, malah keluar bibit. Baru saya keluar. Nah, begitu keluar kan Pak bisa temu. Oh, tentang bibit ini sehat. Biasa namun sehat. Keluar kan saya langsung ke dasar. Buru ke dasar. Saya sehat, insyaallah mah. Saya mau keluar, Pak Guru ya tas lah, apa terus kan? Biasanya kurang saya. Ini caranya. Jadi hal-hal yang nggak bisa memang perlu diperhatikan. Cok gampang lele Pak. Mungkin. Tapi memang pakemnya kan sini ke Pak. Karena SOP-nya seperti itu. Nah, setelah ditebar sudah baik, pun penebaran lestari semakin ditebal. Nah, ini kan boleh diusahakan waktu tebar gitu. Waktu tebar bisa diusahakan pagi sekali. Oh, tabel sore. Kadang kan anu kan hutan kan, sedih tengah kan, setil guna sedih tengah, datang gurtung tebal gurtung kecerapan langsung kan kan. Nah kesal hal-hal itu salah sebenarnya. Sangat mempengaruhi. Salah. Jadi deki berdepan apa? Sebenarnya laki pengirim bibir, apa tahu bibir mereka padahal beda faktor X yang sampean langgar sebenarnya salah itu. Tuh, setelah ditebar diusahakan dipuasakan 3 hari. Langsung pakan nih semakin torot. Laku boleh torot. Baru hari keempat baru makan. Kok mati Pak dulu ternak mati. Mau mati orang ngapas sama kopi. Dan saya kasih nyaman. Karena kasih menguras karena lele kasih Pak bibit kasih pengiriman ikan hidup biasanya misalnya mesin semakin gitu semakin biasanya
Mon orang yang sepon berpengalaman pengiriman ikan-ikan hidup, kasih tak langsung kirim semakin kirim. Punten biasanya semakin kan kondisi pakan nih. Kasih di karantina. Artinya tak pakan nih, mak lain apa? Kotoran yang di perut keluar lebih. Biasanya 3 hari. Setelah 3 hari baru kasih dikirim, Pak. Atau plastik kasih dikirim. Sehat kasih cukup. Karena mon kasih kondisi pakan semakin nelpon mari gelap pagi mari pakan nih. Ada makan nelpon sampai iyalah kirim setia. Kirim setia dong. Ya anu yang aing masih siap kirim. Padahal mari pakan nih kan. Nikah sebelum masalah. Nikah mabuk biasanya. Karena kotoran keluar di jalan ataupun musuh aing ini kan menjadi racun. Lemes kecukup. Pada ke upacara, Pak. Iya kan? Biasanya kan jadi mau biasa. Itu lebar nyaman, tapi kelakuan lebar. Ya temuannya kan dari itu butuh memang hati-hati. Nah, kenapa tinggian ke semaksimal 70? Karena bibit sampean pesen rata-rata bibit kenapa Pak panjangnya 5 kan 4, gerakan bibit kan dari enggak kan iya kan kesemua pakai teki langsung semeter misalnya kilesok itu atas ini kan jadi makan pamabe dulu malah bisa deni kan malah bisa kata sih pergerakan Reki seiring pertumbuhannya semakin besar tambah ya terus kita tambah. Itu yang kita keburu. Terus itu dibesek keburu. Tiga pesabel Bismillah apa Berarti total 6 hari Kak di sana. Napa 3 hari karantina, 3 hari penyesuaian lingkungan. Penyesuaian maksudnya gula mon kita yang mengirim bibit, kita mengirim bibit semakin, ini pun semakin, 3 hari di karantina. Keempat harinya baru sampai kirim. Oh, tong hari berarti? Keempat harinya. Berarti seminggu, Pak? Berarti 3 hari, 4 hari. Kan 4 hari di sampean, Pak? 3 hari di sampean, 1 hari di jalan. Misalnya gula pembibit, misalnya gula pembibit, sampean yang gula Pak, gula mulai bibit semakin. Oke. Nah, gula tak kirim semakin. Gula dipisah, kasih 3 hari beda gula. Karena di karantina. Karantina saya tak makan nih Pak. Oke kan bener Pak, tak makan ini. Baru hari keempat dikirim. Depak ke sampean 3 hari cepakan boleh. Kan berarti seminggu Pak. Oke tepat. Maksud sampean dari berarti seminggu tak makan ini. Tak napa pun tak napa Pak. Tak napa pun. Tak napa tak baru kasih sampean pakan nih. Bisa betul makan itu di bibis. Dibiasakan di bibis. Nah, pembudidaya mertur ini kan dibiasakan tidak dibibis memang. Cuci boro tabu sampai seher, padahal enten gitu. Karena kembangnya dulu, karena anunya sebab banyak kakak kan betah kan, boro tabu. Jadi kalau dibibis sembilan dibibis, di air sukunya ini mengembang. Nah pencernaannya sebagus Pak, karena tak saking gilingan, tak terlalu yang salah karena penembuk dibiasakan dibibit. Menurut daerah-daerah yang ini memang semuanya dibibit, malah air bibisan itu probiotik dicampur dicampur tetes tebu, air nggak kesempatan. Dibuat apa istilahnya ya saya tahu tapi fermentasi baru dibuat untuk bibis. Kata saya Pak. Nah cuman kita itu mau melakukan hal-hal seperti itu rutin tahu saya buka datang karung buka langsung kan kaki Pak. Nah kesal coba ober sampean ober. Tahu Pak ada hasil bagi sama. Ya buat sampean matematika apa rusak kan tak rusak dan mengikuti ini kan. Enggak, yang saya ikuti itu kan gini. Saya yang ternilai dengan lele itu memang beda. Tapi pun bedanya anggap 30.000 sampai 40.000 per kali.
Oke. Tapi untuk istilahnya keuntungan pertumbuhan lebih bagus yang lebih mahal. Penelitian saya. Oh, oke. Tapi dan ini Pak, memang monila sekilo 35. Mone Pamekasan gitu kudu seoni yang Mekasan 35. Kasa 1 kilo isi 5. 4 sampai 5. 4 sampai 5. 5 sampai 6. Kasa nang pasar di tingkat pasar ini kan tol pajung 35. Gol paju. 35. Nah, mon lele size 12